Ya, jadi katanya tuh kan aksolot bisa regenerasi. Jadi tuh sebenarnya sampai sekarang pun para peneliti tuh masih kayak cari tahu nih hewan sebenarnya bisa nggak sih buat regenerasi kita gitu loh, buat pengobatan. Jadi lebih banyak buat kanker. Ya makanya katanya sih darahnya gitu bisa mengandung, bisa kita jadi regenerasi gitu. Padahal sebenarnya kayaknya sampai sekarang pun belum tahu gitu. Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Halo sahabat tani, salam jagat tani. Perkenalkan, nama saya Livia Feren, saya owner dari Axolot Fair. She puts her hand in mine. Jadi sebenarnya axolot tuh sejarahnya dari Meksiko, dia itu import. Nah itu datang masuk ke sini, saya juga nggak tahu. Pokoknya tahun 2017 saya pun melihat axolot pertama kali tuh di pameran hewan di Mangga 2 dulu. Terus kayak, wah ini hewan apa kan, berair, jalan air, terus berkaki gitu kan, lucu. Saya mulai itu interested buat coba piara. Nah itu pun saya juga susah piaranya, kok mati baru kayak sebulan 2 bulan mati. Nah sejak kematian axolot pertama saya yang golden itu, saya langsung coba buat cari tahu, belajar searching dulu, buat dari baca-baca forum dari luar negeri, karena informasi sebenarnya tuh banyak tentang axolot tuh dari luar negeri, karena apalagi dari pusatnya itu di Meksiko sendiri gitu. Jadi aku ya banyak nanya juga ke orang nih gimana sih cara piaranya gitu. Nah sampai sekarang udah bisa gitu, jadi udah cukup banyak tahu. Sebenarnya emang udah terancam langka di sana, di alam liarnya, karena udah banyak dari polusi air di sono, di sungai-sungainya itu udah, maksudnya populasi udah dikit gitu. Ya, jadi katanya tuh kan axolot bisa regenerasi. Jadi tuh sebenarnya sampai sekarang pun para peneliti tuh masih kayak cari tahu, nih hewan sebenarnya bisa nggak sih buat regenerasi kita gitu loh, buat pengobatan. Jadi lebih banyak buat kanker. Nah makanya sampai sekarang pun jadi populasinya dikit. Nah ini jadi ya diburu juga buat cari tahu nih regenerasi. Jadi kayak sebenarnya bahan percobaan gitu loh. Ya makanya katanya sih darahnya gitu bisa mengandung, bisa kita jadi regenerasi gitu. Padahal sebenarnya kayaknya sampai sekarang pun belum tahu gitu jawabannya. Dulu aku belinya lagi kecil, segede kelingking doang gitu. Terus yang lucu adalah dia berkaki dan punya kuping dia gitu sih yang lucu. Makanya itu kayak, ih hewan apa ini kan pertama kali ngeliat gitu. Jadi kayak penasaran, jadi aku coba tanpa tahu gimana cara piaranya. Itu kesalahan aku ya dulu. Makanya aku pengennya nanti dokter selanjutnya itu yang beli sama aku tuh, dia udah paham dulu sebelum dia piara gitu. Jangan kayak aku dulu gitu. Mesti ada korban dulu gitu kan, kasihan. Iya emang ada yang serem. Menyeramkan, itu gimana pendapat itu? Sebenarnya dari perspektif aja sih menurut aku sih, kayak kan aku kan dari dulu sama keluarga kan nggak boleh piara yang berbulu gitu. Dulu aja kucing sebenarnya tentang gitu, piara kucing. Makanya ya udah yang berkaki kan air nih, nggak apa-apa dong nih mama gitu, minta izin dulu gitu. Terus nyata ya udah boleh gitu. Jadi kan jadi agak pada kayak piara ikan cupang gitu sebenarnya dulu. Ya ternyata nggak semudah itu gitu. Dia karnivora, dia pemakan, bisa makan ikan, cacing tanah, cacing beku, cacing sutra gitu.
Tapi yang pasti karena dia itu pasif ya, sifatnya diem doang, itu biasanya jadi buronan gitu. Dia yang dipredatorin sama yang lain, makanya populasinya pun kan kurang gitu. Gara-gara predator juga. Antara ikan yang jadi korban, atau dia yang jadi korban ikan gitu. Kayak ikan cere gitu sebenarnya nggak kenapa-napa. Cuman kalau kayak misalkan angelfish gitu yang gede kayak pleko, nah itu axolotl yang jadi korban. Pasti gillsnya kan dia anggapannya gillsnya kayak makanan ikan ya, cacing-cacing kecil gitu ya. Nah itu biasanya jadi kayak ikan kayak ini cacing nih makan gitu, makanya dia jadi gillsnya botak gitu. Padahal gillsnya itu adalah alat pernapasan dia yang kedua gitu. Yang pertama dia sebenarnya kayak ikan cupang, yang suka ikan cupang ke atas permukaan air ambil udara. Itu pernapasan anggapannya itu tradisional dia yang paling lama. Terus yang kedua itu kalau dalam air, makanya dia kadang-kadang axolotl suka ngibas-ngibas, itu dia lagi napas di dalam air. Makanya dia butuh air dingin. Karena air dingin kan mengikat oksigen lebih banyak. Karena biasa kan kalau kita minum air dingin pun kita jadi berasa lebih segar kan. Itu sebenarnya oksigennya ada gitu. Nah, makanya axolotl tuh air dingin tuh penting karena napasnya dari gills itu gitu. Semakin rumbai, dia pasti pernapasannya semakin banyak di dalam air. Semakin dia naik ke atas udara buat ngambil air, itu berarti airnya kurang dingin gitu. Jadi lebih baik dia di bawah terus gitu, pasif gitu. Kalau dulu aku sebelum ada chiller, sekarang namanya ada yang teknologi namanya chiller, itu buat ngedinginin air. Itu aku sekarang pakai gituan. Kalau dulu aku pakai es botol beku. Jadi yang 2 literan aku bekuin, aku taruh ke dalam akuarium. Itu pun bergantian gitu. Kayak kalau udah suhunya naik, aku masukin yang baru gitu. Jadi dulu emang seribet itu. Sebenarnya enggak, dia malah takut. Tapi ya kadang-kadang ada beberapa yang aku sih nganggapnya lucu karena dia suka ngegigitin gitu kan, kayak hap-hap, jadi kayak rakus gitu loh. Jadi kayak kadang dia suka gigitin jari aku gitu, tapi sebenarnya nggak sakit. Tapi nggak sakit, Iya. nggak ada luka. Nggak ada, karena dia giginya yang tipikal yang halus gitu loh kan. Di darat paling cuman bisa 2-3 jam aja gitu. Itu pun kalau dibantu sama udara lembab. Kalau lembab dia masih oke. Cuman kalau yang bener-bener kering pasti dia akan mengering. Kayak ikan cupang kalau loncat tuh pasti kering gitu, axolotl. Karena dia sebenarnya kan salamander. Tapi sebenarnya dia selalu ngestak di tahap larva gitu. Yang kayak sebenarnya salamanders tuh kalau dia morphing, itu gillsnya tuh akan menyusut dan hilang. Jadi dia full napas dengan paru-paru dia. Tapi axolotl itu dia tetap ada gills ada 2. Jadi yang aku bilang kalau salamander biasa pernapasannya ada 1, itu paru-paru dia biasa. Kalau axolotl udah 2, di gills sama di paru-paru dia yang biasa. Jadi emang axolotl tuh ya baby aja gitu kan, stuck gills. Sebenarnya sama sih, cuman kalau yang albino emang penglihatannya kurang baik aja gitu. Sebenarnya axolotl semua penglihatannya nggak baik gitu, cuman yang albino itu lebih kayak anggapannya buta, makanya dia lebih responsifnya ke gerakan. Oke. Apapun yang bergerak pasti dahap. Betul, manja banget. Karena dia itu pun selain suhu yang harus dingin, dia harus filtrasinya bagus juga, which is itu berhubungan sama kualitas air. Aku biasa di sini ganti airnya seminggu sekali. Itu pun sebenarnya aku filtrasinya udah gede gitu anggapannya, tapi emang axolotl tuh butuh air baru. Kalau kayak sungai di tempat habitat yang asli kan dia emang selalu air baru kan, ngalir terus gitu. Kalau di akuarium kan dia akan muter-muter terus tuh, makanya dia butuh yang namanya air baru. Dia bisa 28 cm. Maksimal. Maksimal. Itu pun bisa umur 8 tahunan, in a proper care gitu. Harusnya bisa 8 tahun, 4 tahun, 8 tahun lah. Tapi kan orang-orang yang emang banyak miskom buat take care-nya kan, axolotl cuma setahun 2 tahun udah mati sakit-sakitan gitu. Ya itu pasti ada salah di suhu sama kualitas air. Kalau aku boleh cerita dari tahun 2017, aku baru bisa nge-breeding tahun lalu. Aku gagal terus. Aku selalu gagal kayak, aku kalau hitung-hitung udah gagal 7-8 kali kan. Dari tahun 2000, aku mulai nge-breednya itu axolotl aku kawin tahun 2020. Itu dia udah kawin, dapat telur. Gimana cara nge-keep-nya kan, aku yang bingung kan gitu. Terus searching dari air, udah mati lagi. Suhu
mati lagi, makanan mati lagi gitu. Jadi anggapannya ya emang nggak semudah itu gitu buat nge-breed axolotl. Pokoknya buat nge-keep larva baby-nya kan bener-bener itu kayak kalau itu mungkin segede anak ikan cupang gitu baru netas, itu bener-bener sekecil itu sampai yang udah 28 cm kan nggak gampang gitu dan butuh ketelatenan gitu. Ya baru kayak taunya ya tahun lalu gitu kayak oh ternyata salah di sini air ternyata gitu. Nah, perkawinannya itu tergantung mereka mau atau kagak. Nggak bisa yang kayak ikan cupang ceweknya di karantina dulu, cowoknya muter-muter tuh nggak bisa. Emang kalau axolotl mau ya mau kawin gitu. Mesti udah kelihatan gendernya. Aku biasa ngeliat dari proporsi badan sama kalau yang cowok tuh dia, jadi di bawah buntut dia kayak ada jendolan. Oke. Nah itu cowok. Kalau cewek itu dia gendut banget, bulet gitu. Itu karena dia sebenarnya udah ngekantongin telur. Jadi dia sistemnya itu si cowok nanti kawin, dia taruh sperm cone, dia nempel gitu di dasar. Nanti baru si cowok ini ngedorong-dorong ceweknya ngambil sperm cone itu, baru nanti ceweknya bertelur gitu. Kalau aku nge-keep 7, kalau aku jualan 7-8 cm itu dia 150-an gitu. Tapi kalau semakin gede itu pun aku bisa jual 400 ribuan. 400-500 ribu, tergantung morphnya juga. Kalau kakak bisa lihat logo aku, kan logo aku kan dia leustick ya, leustick kotor. Yang kayak ada bintik-bintik hitam. Nah aku emang suka banget yang namanya dirty leustick gitu. Maka aku jadiin logo. Dan biasa kalau aku jual, harganya aku naikin karena anggapannya aku ngelepas koleksian aku gitu. Karena aku kan kolektor juga gitu. Yang beli, biasa aku itu sih yang bisa terjangkau sama ekspedisi aku aja sih. Jadi yang one night service gitu. Aku nggak akan terima orderan yang kayak 3-4 hari karena aku jamin axolotl juga kasihan kan. Di packing panas gitu di luar, dia di kantong doang. Aku pun nggak tahu nanti kurirnya ngelempar taruh di mana gitu. Jadi aku maksimalin dia sehari aja one night service gitu. Kayak Papua gitu aku nggak berani. Papua, Maluku gitu-gitu aku udah nggak berani. Ya paling Sumatera gitu bisa. Oh, masih bisa. Masih bisa. Kalimantan Selatan gitu masih oke gitu. Paling jauh kenapa? Paling jauh aku pernah dulu berani ngirim ke Papua 5 hari, itu pun ada dikduk gitu kan, tapi bisa gitu. Hidup Wah. bisa, cuman ya jadi kurus gitu, bisa menyusut gitu, jadi ada minusnya gitu. Bisa juga, kayak otaknya pun dia bisa regenerasi, tapi menurut aku yang susah kecil. Kalau otak sama hati gitu ya, badannya udah kayak kebelah bolong gitu ya, sampai keluar organnya. Menurut aku chancesnya kecil, cuman bisa. Cuman kalau pakai tangan putus tuh udah pasti gampang banget bisa. Kecuali gills. Kalau gillsnya udah kemakan itu nggak akan numbuh lagi. Paling pun udah pendek, paling gillsnya yang akan merumbai doang gitu. Kalau emang bagus. Emang kalau udah gills kan panjang, kepotong setengah itu udah nggak akan bisa numbuh menurut aku. Jadi kalau misalnya ekor, kaki atau tangan? Bisa. Tapi pertumbuhannya nggak akan balik seperti semula, beda. Gitu. Jadi kalau misalnya bentuknya kepotong setengah, itu jadi bentuknya nanti kayak akan ada rada cacat gitu loh, belendung gitu-gitu. Tergantung axolotl gitu sih. Yang pasti sebelum piara itu searching dulu cara piara gimana. Itu sih yang aku bilang. Terus kayak aku tuh kan udah di IG aku udah sediain informasi banyak banget. Dari suhu, dari tank, substratnya, tank mate-nya, itu tolong dibaca dulu semuanya. Sanggup gak gitu. Soalnya kan emang piara axolotl tuh butuh ketelatenan yang tinggi menurut aku gitu. Kalau emang yang sering keluar kota gitu tuh menurut aku jangan gitu piara axolotl. Karena kasihan dan susah juga gitu untuk makanannya, terus jaga suhunya, masa nyala AC 24 jam kan nggak mungkin gitu loh. Tapi kecuali kalau udah pakai mesin chiller aku masih mending gitu. Jadi menurut aku sih lebih baik searching dulu dan pertanyaannya gitu, sanggup gak sih gitu. Kalau emang nggak sanggup jangan maksa menurut aku, karena mereka makhluk hidup juga gitu kan.